Oke, kita lanjut. Nah, dalam teknik pengumpulan data itu ada beberapa teknik gitu yang biasanya digunakan dalam suatu penelitian. Di antaranya ada wawancara, teknik pengumpulannya dengan observasi, atau dengan penyebaran angket, atau dengan pengukuran, atau juga dengan focus group discussion atau FGD. Nah, pertama nih, wawancara. Nah, wawancaranya ini dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Artinya gimana? Wawancara terstruktur berarti kita sudah ada teksnya gitu. Jadi sudah tahu alurnya tuh setelah pertanyaan ini, pertanyaan ini, pertanyaan ini, pertanyaan ini, jadi sudah terstruktur. Tapi wawancara tidak terstruktur itu ya kondisional gitu, pada saat apa namanya, pada saat itu juga yang terpintas di pikiran si peneliti ditanyakan, jadi nggak terstruktur gitu loh. Yang penting apa ya namanya, yang penting eh isi apa ya, data yang ingin kita kumpulkan itu didapatkan seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan dalam suatu wawancara yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu settingnya atau tempatnya gitu kan. Lalu apa, pelakunya, ada kondisinya juga. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tempatnya, si pelaku atau aktornya, dan keadaannya atau kondisinya. Yang pertama, tempatnya itu peneliti perlu mengetahui kondisi lapangannya itu gimana, kondisi penelitiannya itu gimana, apakah bisa membantu dalam apa ya, apa maksudnya gimana ya? Maksudnya itu peneliti itu perlu mengetahui kondisi lapangannya agar jika kita sudah tahu kondisi lapangan, maka proses wawancara itu dapat apa ya, dapat berjalan lancar, dan eh, proses pengambilan datanya itu dapat 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 terlaksana dengan baik seperti itu. Serta itu juga dapat membantu dalam merencanakan pengambilan datanya. Misalkan nih, kita kita mau ngambil data, ternyata tempatnya pada saat ini sedang banjir, maka kita perlu merencanakan kan bagaimana cara pengambilan datanya seperti itu. Lalu juga ini juga berkaitan dengan apa, waktu dan lamanya wawancaranya nanti seperti apa, biaya yang diperlukan gimana. Nah, itulah perlunya kita mengetahui kondisi lapangannya. Misal kita ngambil ngambil datanya di pelosok gitu, tapi jauh jauh dari toko gitu, berarti maka kita perlu membawa bekal makanan sendiri kayak gitu kan, biar biar misalkan kita haus itu nggak dadak nyari-nyari toko seperti itu. Jadi penting banget kita harus mengetahui kondisi lapangan. Lalu yang kedua yaitu si pelaku atau narasumber kita yang akan diwawancarai atau responden kita atau sampelnya kita seperti itu. Kita perlu mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu, karakteristik dari calon responden kita seperti itu. Jadi agar kita bisa mempersiapkan apa ya, saat proses wawancara, dari apa yang disukai dari responden tersebut, lalu kalimat pembuka yang bagus, pembicaraan pendahuluannya gimana, sikap penelitinya gimana seperti itu. Jadi kita perlu tahu apa namanya, karakteristik dari calon responden tuh gunanya seperti itu. Misalkan nih calon responden kita ibu-ibu, apa namanya, ibu-ibu rumah tangga, maka kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan, kalimat kita seperti itu, sikap kita gitulah. Perlunya kita mengetahui calon dari responden. Dan yang ketiga itu kondisinya, kondisi lapangannya ya sama sih sama setting. Kalau setting kan lebih ke tempatnya. Jadi kalau uh, kondisinya itu kita perlu menyusun protokol wawancaranya, meliputi pendahuluannya, pertanyaan pembukanya seperti itu, nanti prosesnya, persiapannya seperti itulah. Nah, itu
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara. Lalu teknik pengumpulannya kedua yaitu observasi. Nah, data hasil observasi bukan hanya dilihat dari sikap subjek penelitian saja, tetapi ada banyak faktor yang juga perlu diperhatikan. Bisa dikatakan nih kalau observasi itu lebih kompleks, bisa dibilang juga sangat kompleks karena tidak hanya terpaku pada satu fenomena saja, tapi beberapa faktor juga perlu dikaitkan. Oh, kemungkinan dari faktor A, faktor B, kenapa terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, pertanyaan yang harus terjawab sebelum kalian melakukan observasi itu adalah apa yang akan kalian amati, bagaimana pengamatannya itu bakal dicatat oleh kalian, prosedur apa yang digunakan untuk memperoleh pengamatan yang akurat, serta bagaimana hubungan antara pengamat dengan hal yang diamati, apakah pengamatnya itu ikut ikut terjun dulu, ikut bahasanya tuh dulu saya lupa, jadi kayak kita ikut dalam kondisi tersebut, jadi kita serasa menjadi responden juga, atau kita hanya mewawancarai saja, jadi kayak kita mengobservasi, kita tuh orang luar seperti itu gitu. Nah, yang teknik ketiga yaitu penyebaran angket atau dengan menggunakan angket. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan formulir yang berisi pertanyaan dan diajukan secara tertulis pada sekumpulan orang untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang diteliti, seperti itu. Nah, itu contohnya misal kalian menggunakan recall. Enggak sih, kalau recall kan kita harusnya, kalau recall tuh kita yang mewawancarai. Food record, kalau food record kan sudah sampai food record belum ya di survei konsumsi pangan. Nah, food record kan kita memberikan angket kepada kepada responden untuk untuk mengisi apa makanan yang dia konsumsi selama sehari atau beberapa hari yang sudah ditentukan, seperti itu. Atau kita melakukan pre-post pada saat penelitian kita tentang pengetahuan. Nah, itu angkatnya, formulirnya kita berikan seperti itu. Gitu sih kira-kira. Nah, salah satu bentuk angkat tadi kan kuesioner ya. Nah, terdapat beberapa jenis kuesioner nih. Ada kuesioner untuk keperluan administrasi, ada kuesioner untuk observasi, dan ada kuesioner untuk wawancara. Kalau yang wawancara misalkan FFQ, sebenarnya kan FFQ, food recall, itu kan kita mewawancarai, bukan mereka yang mengisi. Seperti itu idealnya. Jadi biasanya satu FFQ itu dalam satu hari, atau kita menentukan enumerator ya, misal dalam satu hari itu tidak lebih dari 10 orang, harusnya itu paling 5 orang kita baru dapat 5 FFQ kayak gitu, karena satu kali kita wawancara menggunakan FFQ saja bisa sampai 1,5 jam. Itu idealnya, yang paling bagus ya. Food recall juga gitu, karena kita harus benar-benar menggali apa saja yang dia makan, dia apa ya dia konsumsi, walaupun itu sedikit saja, itu tetap kita harus hitung gitu kan, seperti itu. Nah, yang keempat berupa pengukuran atau pemeriksaan. Kalau di gizi itu kan penilaian status gizi ya, ada mikrotoa, ada dacin ya toh, ada alat timbang bayi, ada pengukuran panjang badan, tinggi badan, seperti itu. Nah, itu pemeriksaan atau pengukuran. Atau juga kalau kita mengukur biokimia dengan menggunakan glukometer kayak gitu-gitu kan, atau tensimeter kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh pengukuran dan pemeriksaan. Nah, yang kelima, teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan focus group discussion. Ya, ini itu merupakan upaya untuk menemukan makna dari sebuah
isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti gitu. Nah, itulah kira-kira teknik pengumpulan data yang digunakan dalam beberapa penelitian. Oke, kira-kira sampai sini untuk materi yang pertama. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih.